Karang Taruna RW 21 mengucapkan Jabal Rohmah RW 21 Cilame. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat adalah saf tidak terputus, oleh sebab itu saf yang di depan mohon diisi terlebih dahulu. Sekali lagi, salah satu syarat sahnya salat saf tidak terputus. Silakan untuk saf di depan diisi terlebih dahulu. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sehingga sampai kepada kita yang berusaha taat dan patuh mengikuti ajaran dan risalahnya. Semoga di yaumil akhir kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami memohon maaf yang tadinya pelaksanaan salat Idul Fitri akan kami agendakan di lapangan RW 21 Masjid Jabal Rohmah. Tetapi ada satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk kita pakai salat Id di lapangan, maka kami berunding dengan pengurus serta tokoh masyarakat untuk mengadakan sholat Id di depan masjid. Langsung berlanjut ke jalan utama GBR 1. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keutamaan dan kekhusyuan kita sholat Idul Fitri. Izinkanlah kami atas nama Panitia Ramadan 1444 Hijriah Masjid Jabal Rohmah menyampaikan kegiatan-kegiatan. Yang kedua adalah penerimaan zakat fitrah, infak dan sedekah. Yang pertama akan kami laporkan kegiatan selama bulan Ramadan, yaitu diawali dengan tarhib Ramadan dan kerja bakti tanggal 19 Maret 2023. Kemudian kita memasuki bulan Ramadan, kita adakan sholat tarawih berjamaah, berbuka puasa bersama 1 bulan penuh, dan sahur bersama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian pesantren kilat atau sanlat dilaksanakan dari tanggal 24 April hingga 24 Maret hingga 6 April 2023. Kemudian kegiatan lainnya adalah RTQ Jabal Rohmah
dan hataman Al-Quran yang dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 3 April. Kemudian dilanjutkan dengan santunan anak yatim, yaitu pada tanggal 21 Ramadan atau tanggal 15 April 2023. Kemudian penerimaan zakat fitrah. Alhamdulillah, panitia Ramadan membentuk panitia per RT, amilin per RT, sehingga memudahkan kami untuk memungut atau mengumpulkan zakat fitrah dan infak serta sedekah dari warga GBR 1. Alhamdulillah, semua kegiatan di bulan Ramadan atas dukungan, kerjasama, saling bantu-membantu antara pengurus dengan jamaah, dibantu juga oleh majelis taklim, dibantu juga oleh Karang Taruna RW 21, sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan alhamdulillah, kita haturkan, kita ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh jajaran pengurus DKM, pengurus kewilayahan, jamaah yang ikut serta dalam membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan apapun yang diberikan kepada Masjid Jabal Rahmah, baik infak sedekahnya, pendapat, sarannya, tenaganya, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amal kebaikan dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tibalah kita pada 1 Syawal. Kita melaksanakan salat Idul Fitri. Dan akan ditutup dengan kegiatan Ramadan ini dengan halal bihalal pada tanggal 7 Mei 2023. Yang keduanya, izinkanlah kami melaporkan penerimaan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah zakat, infak, dan sedekah dari jamaah muslimin muslimat yang berada di GBR 1 maupun di luar GBR 1. Total zakat, infak, dan sedekah sebesar 82.835.500 rupiah. Kemudian canceling selama bulan Ramadan sebesar 16.783.000 rupiah. Kemudian infak untuk buka dan sahur dari hamba Allah jemaah warga RW 21 sebesar 32 juta rupiah. Kemudian untuk santunan anak yatim di bulan Ramadan sebesar 38.550.000 rupiah. Sehingga total zakat, infak, dan sedekah, canceling sholat taraweh, infak buka dan sahur, serta santunan anak yatim sebesar 170.168.500 rupiah. Ini sebagai transparansi kami panitia DKM Jabal Rahmah dalam menerima zakat, infak, dan sedekah serta canceling serta infak-infak yang lain yang diberikan kepada kami selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan infak, sedekah, zakat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dan sebagai pembersih dosa di antara kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya kami panitia dan DKM Jabal Rahmah
seluruh pengurus DKM Jabal Rahmah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, yang wajib, yang sunnah, infak, sedekah kita semua diterima sebagai amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal di akhirat kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsira atas semua bantuan ikut serta dalam saran pendapat dalam seluruh kegiatan atau rangkaian selama bulan Ramadan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا لعباده المؤمنين وختم شهر الصيام للصائمين. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذي القلب الرحيم وخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua sebagai orang-orang yang beriman, pada hari ini kita sudah berada di hari kemenangan kita setelah kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasannya, maka hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah membersihkan kita pada hari ini kembali kepada fitrah sebagaimana seorang bayi yang terlahir dari seorang ibu yang tanpa dosa pada dirinya. Mudah-mudahan Allah karuniakan ini kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sungguh keberuntungan yang sangat keberuntungan yang luar biasa
bagi seorang hamba Allah, orang-orang yang beriman, ketika ia sudah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah memberikan anugerah yang terbesar dalam hidupnya, yaitu berupa ketakwaan. Kenapa ketakwaan ini sebagai anugerah terbesar? Kalau seandainya kita miliki ketakwaan ini, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha mencipta alam semesta ini berikut isinya. Allah menciptakan begitu banyak makhluk-makhluk di dunia ini. Manusia miliaran jumlahnya, jin lebih banyak lagi dari manusia, malaikat lebih banyak lagi, berkali-kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat dari jumlah jin dan manusia. Belum lagi dengan binatang-binatang yang Allah ciptakan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, planet, bintang-bintang. Sungguh tak akan pernah terhitung jumlahnya. Namun ingat bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan, semua makhluk yang Allah ciptakan, yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini, semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah, kecuali yang punya nilai di hadapan Allah dari semua makhluk ciptaannya adalah kalau ada pada makhluk itu berupa ketakwaan. Maka sesungguhnya kita oleh Allah dimasukkan kepada karantina Ramadan, kita masuk kepada madrasah Ramadan, tiada lain agar kita menjadi makhluk yang punya nilai di hadapan Allah dengan ketakwaan. Karena inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah, yang punya nilai di hadapan Allah, hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang ada ketakwaan padanya. Orang yang bernilai itu pasti akan dijaga. Sebagaimana halnya kita mempunyai batu intan, walaupun kecil, 1 kilogram saja, batu intan 1 kilogram saja kita miliki. Lalu kita punya batu-batu yang lainnya yang begitu banyak, batu bangunan, batu split, dan lain sebagainya, batu-batu yang kita miliki begitu banyak, bahkan berton-ton. Mana yang akan kita jaga? Mana yang akan kita jaga? Mana yang akan kita lindungi dari semua batu-batu yang kita miliki? Pasti semuanya sama. Batu intan yang akan kita jaga. Kenapa? Karena batu intan dia bernilai. Maka orang yang bertakwa itu punya nilai di hadapan Allah. Dia mulia di hadapan Allah. Sehingga Allah sampaikan kepadanya, Wallahu waliyul muttaqin. Allah akan melindungi dimanapun ia berada. Inna Allah ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa dia punya nilai di hadapan Allah, sehingga dijaga selalu oleh Allah, dilindungi selalu oleh Allah. Dia akan senantiasa terus dalam pengawasan Allah. Dia akan dicintai oleh Allah, sebagaimana kita pun mencintai yang namanya batu intan. Kenapa? Karena dia punya nilai, punya harga. Maka karena Allah sudah mencintai orang-orang yang bertakwa ini, Allah sampaikan kepadanya, wa may yattaqillah
yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, maka setiap urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Dia akan senantiasa ditolong oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan buka selalu jalan keluar dari setiap masalah-masalah. Allah akan buka selalu jalan keluar dari setiap problema-problema hidupnya. Ditolong selalu oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Seperti halnya kita mencintai anak-anak kita, maka setiap anak kita punya masalah, punya urusan, pasti kita akan berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah anak kita. Kenapa? Karena kita mencintainya. Begitulah Allah. Allah mencintai orang yang bertakwa, maka setiap masalahnya oleh Allah akan senantiasa dibuka jalan keluarnya, ditolong selalu. Dan orang yang bertakwa oleh Allah, karena dia dicintai oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan cukupkan kebutuhannya dengan rizki yang halal dan barakah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya kalau kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan ketakwaan, dengan puasa yang kita jalani di bulan Ramadan ini. Dan pada akhirnya orang-orang yang bertakwa dia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dia akan menjadi kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini, yang tidak ada di hatinya rasa takut, rasa sedih. Kenapa? Apa yang akan ia takuti? Karena dimanapun ia berada, Allah senantiasa menjaganya dan melindunginya. Apa yang akan ia sedihkan? Setiap urusannya dimudahkan oleh Allah, ditolong selalu oleh Allah. Rizkinya dicukupkan oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah orang yang bertakwa. Dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Dia akan menjadi wali-wali Allah. Dan nanti di akhirat yang Allah akan berikan kepadanya adalah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nanti di akhirat, setelah ia meninggalkan dunia ini, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, sebelum dia meninggal dunia, tiket ke surganya, tiket masuk surganya sudah Allah berikan. Sehingga dalam ayat yang lain Allah sebutkan, yaitu wa inna lil muttaqina la husnu ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tempat kembali terbaik nanti di akhirat. Jannati 'adnin mufattahatun lahumul abwab. Surga Aden, surga yang tertinggi, surga yang paling tinggi, yang di sana akan bersama dengan para rasul, para nabi. Surga Jannatu Aden mufattahatun, akan dibukakan oleh Allah lahumul abwab, pintu-pintunya untuk mereka masuki. Itulah keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pantaslah kalau Allah menyampaikan kepada kita dalam ayatnya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, karena ketakwaanlah sumber dari kebahagiaan yang kita cita-citakan bersama. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah surga. Namun ada beberapa perbuatan apabila itu dilakukan maka surga tidak berlaku lagi padanya. Surga akan ditutup oleh Allah, bahkan diharamkan oleh Allah untuk dimasukinya kepada siapapun tak terkecuali. Yang pertama, ini yang harus kita perhatikan agar kita semua bisa masuk ke dalam surga tanpa terhalang. Salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 perbuatan amal, ada 3 amal perbuatan yang apabila itu dilakukan Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, peminum minuman yang memabukkan. Orang-orang yang meminum minuman yang memabukkan dan itu menjadi kebiasaannya tanpa bertobat kepada Allah sebelum ajal menjemputnya, maka Allah haramkan baginya surga. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, wal aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati. Hati-hati. Siapa di antara kita yang pernah melukai hati ibunya, hati ayahnya, baik dengan kata-katanya ataupun dengan perbuatannya, dan ia tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya sampai ia meninggal dunia, orang tuanya tidak ridho dengan apa yang sudah dilakukan oleh kedurhakaan anaknya, maka pintu surga akan ditutup baginya. Beruntunglah bagi saudara-saudaraku yang saat ini masih ada orang tuanya, sehingga saat ini ada kesempatan kita untuk meminta maaf kepada ibu dan ayah kita. Tidak akan terbalaskan jasa pengorbanan kedua orang tua kita. Kita sudah berhutang banyak kepada ibu dan ayah kita, bahkan nyawa. Ketika melahirkan kita, ibu meregang nyawa antara hidup dan mati. Saat ini bagi siapapun yang masih ada orang tuanya, silaturahimlah kepada orang tuanya. Salami tangan ibu dan ayahnya, cium kedua tangannya selagi masih ada tangan ibu ayah yang bisa kita cium. Tatap wajah ibu dan ayahnya, maka ketika kita menatap wajah ibu dan ayah, illa kataballah, Allah akan tuliskan baginya pahala seperti pahalanya hajjan mabruran maqbulan. Menatap wajah ibu ayah kita dengan tatapan yang penuh kasih sayang, Allah akan catatkan baginya seperti pahalanya orang yang haji dan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tataplah wajah ibu dan ayah, ya Allah, inilah ibuku yang telah melahirkanku. Saat ini usianya sudah semakin tua, wajahnya sudah berkeriput. Kalau saat ini saya masih bisa menatap wajahnya, belum tentu di lebaran yang akan datang masih bisa menatap wajah ibuku ini, ya Allah. Salami, minta maaf. Yang selanjutnya,
yang akan menjadikan pintu sorga oleh Allah ditutup dan tidak bisa dimasuki adalah la yadkhulul jannah qati'an. Tidak akan diperkenankan masuk sorga siapa orang-orang yang memutuskan silaturahim. Siapa di antara kita yang punya tetangga, mungkin kita pernah ada kesalahan kepada tetangga kita. Jangan sampai itu menjadi permusuhan. Jangan sampai itu saling benci-membenci, tidak akur dengan tetangga. Inilah saatnya kita untuk saling memaafkan. Siapa yang punya adik, kakak, keluarga, jangan sampai ada yang terputus silaturahim. Cepatlah saat ini untuk bersilaturahmi, mumpung di hari Lebaran. Karena orang yang memutuskan silaturahim, Allah akan tutup pintu sorga baginya. Dan yang selanjutnya yang tidak akan dimasukkan ke dalam sorga adalah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi darratun minal kibr. Tidak akan diperkenankan masuk sorga siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar atom. Jangan pernah kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan pernah kita merasa diri lebih pintar dari orang lain sehingga ada orang yang kita rendahkan karena pendidikannya lebih rendah dari kita. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa ekonominya lebih bagus, lebih kaya sehingga kita meremehkan pembantu yang ada di rumah atau meremehkan orang-orang yang ekonominya lebih lemah dari kita. Tidak ada di antara kita yang hebat, tidak ada di antara kita yang luar biasa. Semua apa yang ada pada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saatnya kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari sifat-sifat yang dari perbuatan-perbuatan yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kalau pernah ada kedurhakaan yang pernah kami lakukan kepada ibu kami dan ayah kami. Ampuni kalau hati ibu dan ayah kami pernah terluka oleh kata-kata kami ya Allah. Ampuni kalau ada hati ibu dan ayah kami yang pernah tersinggung oleh perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah saat ini ibu dan ayah kami memaafkan kami atas segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada keluarga kami yang lainnya ya Allah. Jangan biarkan ada di hati kami kebencian kepada saudara-saudara kami ya Allah. Jangan biarkan ada di hati kami rasa benci kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari sifat sombong ya Allah. Jangan biarkan ada di hati kami kesombongan sekecil apapun ya Allah. Jangan biarkan kami merasa diri lebih baik dari orang lain ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, karuniakan ketakwaan dalam kehidupan kami ya Allah. Sehingga kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai, yang Kau janjikan surga untuk kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.